Priscilia, silakan. Informasi apa yang Anda miliki? Apakah sudah nampak dari pihak Polda Jawa Barat ataupun dari pihak Peggy Setiawan yang hadir di sana? Ya, selamat pagi Reno dan juga saudara. Hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung, di mana untuk pagi hari ini memang situasinya sejumlah persiapan masih dilakukan karena sidang sendiri dijadwalkan nanti akan dimulai pada pukul 9 pagi. Dan untuk agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan jawaban dan juga klarifikasi dari Polda Jabar selaku pihak termohon, di mana nantinya mereka juga akan didengarkan bagaimana klarifikasinya terkait prosedural penangkapan dan juga penetapan tersangka Peggy Setiawan. Dan untuk pagi hari ini yang sudah kami pantau, pihak-pihak yang hadir juga adalah kuasa hukum termasuk orang tua dari Peggy Setiawan yang sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Sudah ada Ibu Kartini dan juga Bapak Tony RM. Kita ke Ibu Kartini terlebih dahulu. Ibu, selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya mungkin pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ini kan akhirnya kemarin pra-peradilan sudah dibuka, kemudian hari ini juga akan mendengarkan bagaimana jawaban dan klarifikasi dari Polda Jabar. Kalau Ibu sendiri melihat sidang hari ini harapannya seperti apa sih? Ya, harapannya sih semoga cepat selesai dan anak saya segera bebas. Cepat selesai dan Peggy Setiawan artinya akan dikabulkan untuk terbebas gitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu sendiri terakhir mungkin kalau boleh tahu bertemu Peggy sendiri kapan Bu? Waktu acara besuk Kamis kemarin. Berarti Kamis kemarin baru bertemu dengan Peggy. Saat ini kondisinya kalau boleh tahu seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk kali ini Peggy terlihat lebih kuat dan tegar walaupun sedikit agak kurus. Oke, berarti dari kondisinya lebih kuat, lebih tegar. Apakah ini karena juga memang pra-peradilan ini sudah mulai berlangsung atau seperti apa? Ya, karena atas dukungan PH-PH-nya Peggy juga pra-peradilan sedang berlangsung. Pra-peradilan sedang berlangsung gitu ya Bu ya. Nah ini kan harapannya Peggy terbebas. Melihat kondisinya, kalau dari Ibu sendiri bagaimana Bu tanggapannya melihat pra-peradilan ini sudah berjalan? Apakah lebih lega? Kemudian juga ada harapan tertentu yang nantinya juga bisa dikabulkan begitu oleh hakim kalau nanti Peggy bisa dibebaskan? Ya, semoga hakim bisa membebaskan Peggy. Hati saya sedikit lega. Jadi Ibu sendiri merasa lega gitu ya Bu. Tapi kalau dari gugatan begitu dari Ibu dan keluarga, sebenarnya apa sih Bu yang paling menjadi hal penting gitu pertimbangan Ibu kalau anak Ibu itu harus dibebaskan atau Peggy Setiawan itu bukan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini? Ya, karena anak saya tidak bersalah, anak saya juga tidak melakukan itu. Waktu kejadian pun anak saya lagi kerja di Bandung, jadi tidak ada di tempat TKP, juga tidak ada di Cirebon. Artinya saat kejadian 2016 silam itu Ibu sendiri menegaskan bahwa Peggy Setiawan itu tidak berada di Cirebon, tidak berada di tempat kejadian perkara, bahkan melakukan kasus pembunuhan begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian ada kejanggalan lain gak sih Bu dari keluarga yang mungkin sampai sekarang juga dipertanyakan gitu dalam tahap mungkin penyidikan hingga penangkapan dan juga dipasangkannya status tersangka kepada Peggy Setiawan? Ya, kalau itu saya nggak ngerti, urusannya sama PH-nya Peggy, saya nggak ngerti. Oke. Nah untuk juga menggali lebih lanjut, sebenarnya ada kejanggalan apa yang kemudian juga menjadi dalil-dalil gugatan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat ini sudah bersama Bang Tony. Bang Tony, mungkin kemarin sudah disampaikan ada 35 lembar draft. Kemudian poinnya ada 18 poin kejanggalan yang ditangkap oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kalau boleh diintisarikan, sebenarnya yang paling poin dan juga menjadi gong begitu ya, yang melemahkan sebenarnya alasan status tersangka Peggy Setiawan itu apa saja Bang? Ya, gugatan pra-peradilan atau permohonan pra-peradilan kami selaku kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan itu yang sudah dibacakan kemarin pada intinya ada mempersoalkan 5 tindakan penyidik atau 5 keputusan penyidik Polda Jawa Barat ya dalam pra-peradilan ya. Jadi itu 5 hal yang dipersoalkan. Pertama itu kami mempersoalkan penyitaan 2 unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016, yaitu motor Suzuki Smash ya, warna ungu milik Peggy dan sepeda motor Jupiter ya. Itu dilakukan tanpa adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Padahal dalam KUHP pasal 38 ayat 1 KUHP
bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti atau barang yang diduga sebagai barang bukti, ya, itu harus seizin ketua pengadilan. Itu pertama. Jadi penyitaan barang bukti pada penyitaan sepeda motor pada tahun 2016 itu kami persoalkan dalam pra peradilan. Kemudian yang kedua, ya, itu penetapan DPO. Nah, penetapan DPO itu, ya, kami awalnya ya silakan saja. DPO itu ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2024 setelah rame viral ya akibat film Pina itu. Nah, toh ciri-cirinya juga berbeda. Tetapi belakangan setelah kemudian yang ditangkap itulah Peggy Setiawan dan penyidik Polda Jawa Barat mendalilkan bahwa Peggy Setiawan inilah yang dalam DPO, maka dalam pra peradilan itu kami tegaskan bahwa kami persoalkan bahwa di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 yang namanya penetapan DPO itu statusnya itu harus tersangka terlebih dahulu. Nah, ini tidak. Nah, sehingga penetapan DPO pada tanggal 14 Mei 2024 itu tidak sah atau cacat secara hukum karena statusnya bukan Peggy Setiawan, bukan DPO. Peggy Setiawan itu Peggy Setiawan belum tersangka, ya. Nah, Peggy Setiawan itu ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 21 Mei 2024 setelah ditangkap, kemudian dilakukan gelar perkara, kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu ya, jadi penetapan DPO juga cacat hukum. Kemudian yang ketiga adalah penangkapan. Nah, penangkapan juga di dalam KUHP ya, itu dilakukan dalam pasal 17 ya. Itu dilakukan terhadap seseorang ya dengan bukti permulaan ya. Bukti permulaan itu adalah minimal 2 alat bukti. Nah, seharusnya kalau minimal 2 alat bukti itu 2 alat bukti itu harus terkonfirmasi yang bersangkutannya Peggy Setiawannya itu diperiksa. Jadi misalnya begini, penyidik taruhlah menemukan 2 alat bukti, menduga seseorang ini sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya kasus apa saja? Ada yang paling jelas lah rekaman CCTV. Jelas itu karena CCTV misalnya. Kemudian ada pisau misalnya. Nah, meskipun penyidik melihat itu yang bersangkutan jelas orangnya itu si A, tetapi dalam KUHP ini harus diperiksa dulu. Karena menemukan 2 alat bukti itu harus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Itu ya, kepada yang bersangkutan. Nah, ini tidak. Jadi tidak ada pemeriksaan saksi ya. Kemudian alat buktinya itu tidak terkonfirmasi kemudian ditangkap. Ini tidak sah. Kemudian yang keempat adalah penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka berdasarkan KUHP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, selain harus minimal 2 alat bukti, juga Peggy Setiawan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini tidak kan, langsung saja kan ditetapkan tersangka, ditangkap 21 Mei 2024, gelar perkara kemudian ditangkap. Kami sudah mendapatkan salinan BAP ya. Tidak ada salinan BAP Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi, yang ada langsung sebagai tersangka. Nah, itu sehingga kami menyimpulkan penetapan tersangka ini tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi dulu kan, langsung tersangka. Izin merangkum artinya memang cacat prosedural sejak awal. Nah, yang kemarin juga sempat disampaikan oleh Polda Jabar nantinya untuk menjawab gugatan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga keluarga Peggy Setiawan, mereka akan menghadirkan hanya saksi ahli. Nah, itu bagaimana? Apakah itu akan kuat untuk juga menjawab, mengklarifikasi gugatan dari Peggy Setiawan? Ya, kalau penyidik menetapkan tersangka berdasarkan alat buktinya diantaranya adalah keterangan saksi, diantaranya Aep dan Sudirman, maka ini kan pengujian alat bukti ini sah atau tidak kan harusnya dihadirkan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Aep dan Sudirman harusnya. Lalu kemudian kalau tidak dihadirkan, ya sudah. Kalau tidak dihadirkan berarti kan tidak bisa menghadirkan alat bukti. Kalaupun dalil-dalil saja ini ada alat buktinya, hadirkan, makanya mau diuji. Nah, kalau tidak mau dihadirkan, ya jangan-jangan penyidik ketakutan, takutnya dua saksi itu yang dihadirkan takutnya kebongkar, ya kebongkar dalam arti ya yang selama ini beredar saksi-saksi itu rekayasa dan dikondisikan nanti kebongkar akan terungkap yang sebenarnya nanti. Itu. Jadi kemudian kalau ahli saja yang dihadirkan, ahli mau menerangkan apa? Kalau ahli mau menerangkan alat bukti, makanya alat buktinya diuji dulu di Prapit, di sidang pra peradilan. Kalau ahli menerangkan alat buktinya sebagai keterangan saksi tidak diuji di pra peradilan, lalu ahli menerangkan yang mana, alat bukti yang mana, gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan untuk Polda Jabar, harus menghadirkan alat bukti supaya bisa menjawab gugatan. Iya, supaya diuji karena pra peradilan ini ya
memutus sah tidaknya penangkapan. Ada tidak alat buktinya, kemudian alat buktinya tidak diuji alat buktinya. Nah kalau kemudian alat buktinya tidak dihadirkan, lalu bagaimana diuji? Nah, ya berarti kan semacam nyerah sebelum bertanding ini. Udah ketakutan dulu. Terakhir Bang Tony, akan ada saksi atau ahli kah yang dihadirkan juga untuk menguatkan gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya, ada nanti. Jadi ada 5 saksi dan 1 ahli yang akan kami hadirkan di agenda Rabu besok. Ya, karena hari ini agendanya jawaban, lalu dari jawaban itu akan kelihatan alat buktinya apa, dalam jawabannya, dalilnya, baru kami tanggapi dengan replik. Nah, kemudian sorenya baru ditanggapi lagi oleh Polda, namanya duplik. Baik, terima kasih Bang Tony dan Ibu Kartini, keluarga, semoga ini bisa berlangsung untuk sidang dengan baik dan juga lancar begitu. Terima kasih, sehat-sehat Bang, Ibu. Nah itu dia barusan memang keterangan dari kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga ada tadi keterangan dari ibunda kandung Peggy Setiawan yang juga sudah hadir di Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini, di mana nantinya Polda Jabar akan menghadapi gugatannya dan juga akan menjelaskan sejumlah prosedural mulai dari penyidikan, penangkapan hingga penetapan status dari Peggy Setiawan untuk juga menjawab apakah memang benar gugatan dari keluarga Peggy Setiawan ini yang mengklaim bahwa Polda Jabar ini sudah salah tangkap terkait DPO dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan memang untuk sidang pada pagi hari ini sekitar pukul 9 nanti Reno dan juga saudara akan dimulai untuk Polda Jabar memberikan keterangan, lalu juga nanti akan pukul 1 dilakukan lagi sidang lanjutan replik dan juga pukul 3 duplik yang juga nanti pada tanggal 3 besok. Kemudian juga para pihak pemohon dalam hal ini juga tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan ahli maupun saksi untuk juga menguatkan dalil-dalil gugatannya. Kemudian juga nanti untuk jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Bandung sendiri terkait DPO dari Peggy Setiawan ini juga masih akan berlangsung hingga 8 Juli, di mana untuk 8 Juli sendiri ini agendanya adalah putusan terkait dengan adanya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Dan kita masih akan menantikan seperti apa nantinya acara persidangan yang akan berlangsung dan nanti akan ada fakta-fakta persidangan apa yang menarik kemudian bisa kita ulas dalam pra-peradilan Peggy Setiawan kali ini. Sementara demikian, Reno kembali ke Anda di studio.